Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, apakah hidup kita sudah dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah? Ataukah masih dipenuhi dan dipimpin oleh roh-roh yang ada di dunia ini? Memang benar kita masih hidup di dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Tetapi bukan karena itu kita menetapkan hidup kita untuk hidup dalam roh duniawi. Kita diingatkan sebagai umat percaya untuk hidup dan dibimbing oleh roh Tuhan. Roh memang tidak tampak, tetapi penampakan yang nyata dalam kehidupan orang percaya adalah tindakannya, perilakunya, perkataannya dipimpin dan dipenuhi oleh roh Allah. Kalau kita hidup dalam roh Allah, berarti keinginan Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup dalam roh dunia, berarti pengaruh-pengaruh tindakan dunia akan nyata dalam kehidupan kita. Bukan itu yang dikehendaki Allah. Apakah kita sudah hidup dipimpin oleh roh Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita, dalam ibadah pertanyaan keluarga pada malam hari ini. Yang Allah kehendaki dari kita adalah hidup dan dipimpin oleh roh Tuhan. Apa artinya hidup dalam roh Allah? Keinginan roh menjadi yang prioritas dan utama dalam kehidupan umat percaya. Roh Tuhan yang berkuasa dan yang membimbing kita untuk melakukan yang namanya kehendak Allah. Namun kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak umat percaya, walaupun dikatakan dia percaya, tetapi hidup dalam roh duniawi. Saling sikut antar sesama, berdendam, suka marah-marah, suka memecah belah teman, suka menjelek-jelekkan, dan hidup dalam ketamakan, hidup dalam percabulan, dan hidup dalam roh yang memecah belah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang terjadi dalam jemaat Galatia, di mana jemaat Galatia yang dikatakan sudah mengenal Kristus Yesus sebagai penyelamat, tetapi hidup mereka masih hidup dalam roh dunia. Dan ini yang diingatkan dalam nas kita pada malam hari ini, bahwa umat percaya, umat Galatia, dan kita yang hidup zaman sekarang yang sudah percaya, janganlah hidup dalam roh dunia. Apa itu roh dunia? Dikatakan dalam firman Tuhan, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan roh dunia, roh yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya Allah menginginkan kita hidup dalam roh Tuhan, roh yang membawa damai, roh yang membawa sukacita, roh yang menghidupi kasih karunia Tuhan. Sebagai umat percaya, seharusnya kita hidup dalam pimpinan roh Allah. Jika kita hidup dalam roh dunia, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kita akan masuk dalam neraka. Kita tidak mendapatkan surga. Kita akan hidup dalam kematian yang selama-lamanya. Dan itulah yang menjadi bagian daripada orang-orang yang hidup dalam roh dunia. Tetapi barang siapa hidup dalam roh Allah,
dia akan mendapat bagian dalam keselamatan yang sudah dinyatakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus, percaya akan Yesus, berarti kita harus menyangkal diri kita dan hidup dalam pimpingan Tuhan melalui Roh Tuhan yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus berarti kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti kita harus hidup dalam bimbingan Tuhan. Berarti kita harus hidup dalam kesetiaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang dipimpin Roh Allah akan menunjukkan yang namanya kesabaran, akan menunjukkan yang namanya kelemah lembutan, dan akan menunjukkan penguasaan diri, dan dia hidup sebagai pendamai dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk menjauhi hidup dalam roh dunia, tetapi kita mau hidup dalam bimbingan kuasa Roh Allah, yaitu kebenaran Allah nyata dalam kehidupan kita. Jika kita hidup dalam kuasa Roh Allah, keselamatan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami hidup dalam roh Tuhan, kami menjauhi roh-roh dunia ini, kami hidup dalam kuasa dan bimbingan Tuhan, di mana kami menampakkan bahwa kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya Tuhan yang pengasih, biarlah roh Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi pembawa damai, kami hidup dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.